As-Sahihatu menjelaskan beberapa hadis-hadis sahih al-waridatu yang disebutkan wa aqwalul a'immati dan menjelaskan qaulnya para imam fi tafsir ayatil kursi dalam tafsir atau menjelaskan ayat kursi, menafsiri ayat kursi. Jadi ini hadis sahih yang menjelaskan tentang ayat kursi plus menurut pendapatnya para imam. Ayat kursi itu ternyata memiliki fadilah-fadilah yang luar biasa. Jadi saya kemarin dapat ijazah. Jadi ijazah ini dari pimpinan di UIN itu. Jadi dia itu memiliki dua anak. Ini kembali lagi anak, memiliki dua anak yang sukses dua-duanya. Dia sendiri sudah sukses, seorang pimpinan, jajaran pimpinan, ya bukan pimpinan puncak tapi jajaran pimpinan. Ya, istrinya juga sukses di pengadilan agama. Ya. Anaknya itu dua sukses. Dan dia itu rajin jamaah selalu. Ketika ngobrol-ngobrol itu dia kalau apel itu selalu memberikan pentingnya. Jadi disisipkan selain daripada pesan-pesan tentang dunia kampus dan sebagainya, sebelum itu ada pesan-pesan moral dan itu menjadi lagu wajib baginya. Jadi mumpung dia jadi pimpinan di pesan, jadi setiap gerak-gerik kita itu harus kita jadikan ibadah macam-macam sehingga prolognya itu mengenai pendekatan diri kepada Allah. Jadi tidak hanya ya ketika ngobrol itu, dia itu dulu mendapat ijazah dari gurunya itu. Kenapa saya kok bisa saya juga sini? Tidak hanya apa amalannya, nah dia mendapat ijazah. Jadi membaca setiap habis maghrib itu Al-Fatihah itu 41 kali plus ayat kursi 41 kali ditujukan kepada anaknya khusus. Jadi di anak yang memang di Fatihah di ayat kursi, di Fatihah di ayat kursi ping 40 siji. Jadi anaknya sukses itu. Jangan ngono wis enggak dadekno bebane wong tuwa, malah dadekno bungae wong tuwa. Ya sukses tidak hanya duniawi tentunya. Jadi dia itu menjadi bahagia sekali. Ya misalkan diterima di tes CPNS ya di daerah Rembang atau dia lulusan ITS. Saingannya itu katanya itu yang sudah doktor itu, tapi dia baru lulus S1. Ya itu diterima. Kok bisa itu? Kalau dia sendiri itu katanya dia di luar dugaan. Saya tidak mengira itu terjadi. Jadi ini merupakan fadlnya Allah. Terus apa yang saya lakukan? Itu tadi itu saya itu pokoknya setiap habis maghrib itu memfatihai dan mengayat kursi untuk anak saya 41 kali. Amat loh itu. Jadi ternyata ayat kursi ini ya luar biasa. Jadi bisa merubah karakter anak. Makanya kan dulu ada itu fadilahnya itu diantaranya. Jadi orang kok anak itu wabah dijempol bulan-bulannya sebulan baca ayat kursi. Jadi itu diantaranya fadilahnya ayat kursi. Pancet ilah ayat ini
Lho niki saya studi. Jadi petang puluh siji. Dan jangan ngapalaken monggo. Kula oleh jasa. Ya. Cita saya oleh jasa tapi sedherek kula awalaken. Yang memberi jasa kopi itu. Petang puluh siji Fatihah plus ayat I'lam warusil annal ilma satu mana ilmu kismanya loro ilmu dhahirun ilmu dhahir wa ilmu batinun ilmu batin wa kullun minhuma lan utawi saben-saben suci minhuma saking loro ilmu dhahir lan ilmu batin ma'ata sya'ubihima serta cabang-cabangi ilmu dhahir dan batin iku minal Qur'ani saking Qur'an wal hadis lan hadis. Jadi kabeh ilmu itu ujung-ujungnya kembali kepada Quran dan hadis. Makanya sebenarnya tidak ada ilmu itu ilmu saintek, ilmu teknologi itu berbeda dengan ilmu agama. Tidak. Kalau dirunut-runut semuanya nanti kembali kepada ilmu agama juga, ilmu Allah, ilmunya Gusti Allah. Dari mana kita mengerti ilmu? Dari Al-Quran dan hadis. Makanya Uwil Malang itu visinya integrasi, tidak dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ini ilmu agama sendiri, tak bodoh ilmu umum tidak. Ilmu umum itu ya bagian daripada ilmu agama, kimia, arsitektur, ekonomi, apa sih kata-kata dunia itu, akuntansi ngitung duit, itu kan dunia kabeh ini, kan ilmu, kemudian ya, teknik informatika, ilmu tumbuh-tumbuhan, sing ketok dunia iki lho. Liku sejatinya ya ilmu kembalinya kepada ilmunya Gusti Allah. Maka menurut Ramadan Al-Buti, ketika seseorang itu mempelajari ilmu yang sifatnya umum lalu diniat di ibadah itu mendapatkan pahala. Jadi walaupun niat doleh ilmu arsitek, ilmu bangunan, ilmu TI, tapi nek diniati ibadah karena Allah Ta'ala ikut tetap oleh pahala. Sebab kabeh ilmu ini Gusti Allah, kecuali ilmu santet. Nyantet itu dulu gitu, boy, sihir. Oh, bedanya sihir ada mujizat. Tipis ya. Oh, bedanya sihir ada karomah tipis. Foto-foto sihir bisa membuat orang linglung misalnya begitu ya, kepelet. Udah foto-foto sakti antara ibu sihir sampai karomah itu foto-foto sakti ini kan tipis itu beda ini. Saya pengira nih ibu, saya mau dipacai sobat. Kemudian musuh-musuh kita juga diwaca itu mantra Jawa atau mantra Hindu. Tapi wah ini untuk menarik masa barang lu harus diwaca dari Quran. Dan itu termasuk ruqyah apa sihir. Tipis itu. Maka kalau ada mantra-mantra di luar Al-Quran ya,
ini tidak boleh dipakai untuk pengobatan, takutnya itu sihir. Kalau pakai Al-Quran itu sudah ruqyah dan syar'i, boleh. Makanya ketika ada pengobatan itu yang menggunakan mantra-mantra yang itu tidak diketahui artinya, hati-hati, itu bisa nanti musyrik. Di situ ada kandungan-kandungan makna yang syirik itu dan menjadi sihir itu namanya. Makanya bedanya antara sihir dengan ruqyah, dengan karomah, dengan mukjizat itu, kalau sihir itu cenderung kepada ingkar dan maksiat kepada Allah, kalau ruqyah kemudian karomah, kemudian mukjizat itu cenderung kepada taat kepada Allah. Itu bedanya tipis. Kode-kode iso musuh ini dikusuk-kusuk pas. Habis itu gawe wong kali ngomong nyewae namanya Kusuk-kusuk panas. Urip. iya kan? Itu lah betul sing ngene iki. Tadi saya sisi dia mau datang kursi mau la ilaha illallah ya bismillah waras bisa bodoh-bodoh waras sih musuh ini kau kan Kepes. makanya hati-hati begini di jalur tombol itu hati-hati semakin tombol ini tutup hati-hati. Tidak semua orang itu sing iso waras meja iso dijalui tombol iso itu dalam masuk dalam koridor sihir itu. Hati-hati, kalau sudah sihir itu syirik. Oh seperti waras Ustaz, iya seperti waras tapi syirik kayak sih kalau ini. Ya seperti waras. Dari seperti waras syari ada sesari ada gitu. Jadi ada mudin ini mawon guys. Untuk loro barang mudin. Takut. Untuk loro mudin ini waras nih. Kalau gegeran kurang mudin waras. Jadi harus jelas siapa yang memberikan ya lantaran tadi itu. Jadi tidak semua orang yang bisa menyembuhkan sebab penyakit itu syar'i ya, itu belum diketahui. Sekarang ini ada orang yang mengatakan kitab Syamsul Ma'arif itu kitab sihir, jangan gitu lah. Kitab Syamsul, jangan dulu. Dan itu sudah dikaji oleh para ulama-ulama. Kok dikatakan kitab sihir? Gimana? Itu kan bagi orang-orang yang sudah memiliki akidah yang kuat, itu boleh menggunakan itu. Ya, jadi menggunakan apa yang di dalam itu boleh. Selama itu tidak mungkin ketika orang sudah memiliki akidah kuat kalau dia kok musyrik itu nggak mungkin. Nah, kitab itu dikarang oleh ulama yang besar, tidak sembarang ulama. Tidak kok diklaim itu tidak sihir. Ya, ini berarti mendegradasikan kitab-kitab yang dipelajari di kitab di pondok-pondok lama. Jadi penting kita ketahui kalau kita minta tompo ya dengan seperti itu
misalkan bayi sakti mau dikongkon bawa wedhus limo ya. Sebelum ada. Tidak tahu di situ ada ritual-ritual yang salah. Ya, hati-hati ini. Ini jelas-jelas saya. Ya. Semakin yakin ya. Jadi kita kalau tahu akan semakin yakin. Ini ayat kursi ya. Ka'anna ulumahuma naharani, seolah-olah ilmu Al-Quran dan hadis ini naharani bagaikan dua sungai yang subhani yang mengalir ya bermuara fi haudil kautsari di dalam telaga Kautsar. Jadi semua ilmu itu dari Al-Quran dan hadis. Wa tatafarraqu minhu jadawilu, lalu dari telaga Kautsar ini tercabarlah beberapa parit-parit ya. Jadi ada jadawil ulumil kasbi, jadi ada ilmu-ilmu kasab yang diperoleh dengan harus berusaha menjalibin dalam satu sisi. Jadi orang mendapat ilmu itu memang harus berusaha, satu di antaranya belajar. Itu begini dukun yang butuh belajar ilmu dukun. Dukun sesati tapi ini belajar ilmu ya kudu ngerti ilmu matematika ya harus belajar. Wa ulumil wahbi. Nah, jadi ada satu sisi ilmu kasbi, ada ilmu wahab itu ilmu pemberian. Kapannya lagu itu ya. Allati abbara an madzahiriha bil jannah. Jadi ilmu wahbi itu ilmu yang langsung pemberian. Jadi sampai misalnya dikai keistimewaan oleh Allah, gak tahu mondok, gak tahu ngaji, tapi moco kita pintar, paham. Jadi ini ilmu wahbi. Saya betul nate, kok gak tahu saya mikir, sekolah gak tahu, komen yang mangan bangku kuliah gak tahu. Tapi kok dikongkon jawab satu problem ini ketika ada pertanyaan, ini sok jawab cetok. Jadi jenenge ilmu wahbi. Ini dikasih oleh Allah, pemberian oleh Allah spesial. Makanya ada ulama-ulama yang mengarang kitab itu dalam waktu yang singkat, banyak kitabnya berjilid-jilid itu tidak sama. Wali juga seperti itu ya. Jadi ada yang wali kasbi dan wali sapi. Jadi ada yang melalui atau waru bisa naik makom wali yang wilayah. Ada yang maksudnya sudah tarik mulai lalu menjenuh betulan ketarik ini langsung wis untuk wali. Nah itu termasuk ilmu juga seperti itu ya. Ilmu kasab sama ilmu wahbi atau ilmu laduni. Nah, makanya kita kan berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi itu barangkali ada satu sisi kita itu mungkin kadang-kadang tidak laduni juga. Pokoknya gak tahu aku itu, tapi kok bisa ingat. Nah itu bisa jadi itu ilmu wahbi itu. Ilmu kasab memang perlu diroyah, perlu dirosah. Jadi dilalar, diterus itu namanya ilmu kasab. Ini gak ngono kayak soal kalau jaga sekarang kita ini dalam rangka dirosah ngaji dia ngerti, bermal
kasar, awalnya kan saya kasar kabeh kan. Kurung halus kan. Kasar kabeh, makom kasar kita ini. Ini makom kasar. Nek kalau sebab gak mungkin ono akibat kita ini. Jadi maka harus berusaha belajar dan sebagainya. Itu mungkin kajian kita malam hari ini. Semoga senantiasa membawa dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.